Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, para pemimpin, para manajer, calon pemimpin juga calon manajer. Video saya kali ini masih melanjut seri kepemimpinan dengan judul atau topik 20 kiat membangun kredibilitas kepemimpinan. Sahabatku, kita tahu bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kredibilitas yang baik, kredibel, artinya mampu menjalankan tugas-tugas sebagai seorang pimpinan. Ya, jadi bagaimana kita harus membangun hubungan, membangun komunikasi ya dengan orang lain. Kemudian juga kita sendiri harus mampu memiliki satu keilmuan dan juga pengalaman yang cukup sehingga kita bisa melakukan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin. Yang pertama kita mulai, yaitu yang pertama memperlakukan bawahan sebagai individu yang bermartabat. Jadi kalau kita ini istilahnya ingin dihargai orang lain, kita mesti harus menghargai orang lain juga. Walaupun kita ini pemimpin, kemudian orang lain itu adalah anak buah kita, kita tetap saja harus menghargai ya anak buah kita. Ya, karena mereka juga individu-individu yang bermartabat. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa respect kepada kita. Jadi kita mampu mengendalikan nantinya. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga hubungan personal dengan bawahan. Ya, jadi secara resmi, secara dinas memang kita ini atasan. Ya, kita pimpinannya, kita manajernya, tetapi tetap harus menjaga hubungan secara personal. Karena kalau kita ini model di Indonesia, terutama orang Jawa, jadi hubungan pribadi ini masih kental dan tidak bisa dipisahkan dengan hubungan dinas. Jadi hubungan dinas itu juga berpengaruh kepada pribadi, hubungan pribadi juga berpengaruh kepada urusan dinas. Jadi bagaimanapun juga kita harus tetap menjaga hubungan ya, personal ya dengan bawahan kita. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjaga hubungan personal dengan kolega atau teman. Kita tahu bahwa seorang manajer atau pemimpin itu di satu perusahaan yang besar, itu kan banyak pemimpin-pemimpinnya itu. Ya, kemudian dari perusahaan milik ya, dari holding itu kan banyak juga pemimpin-pemimpin, manajer-manajer lah. Kita harus tetap bagaimana membangun hubungan yang baik ya antar teman, antar kolega, antar pemimpin itu ya supaya apa? Supaya kita bisa bekerja dengan enak, kalau ada kesulitan kita bisa saling membantu. Kemudian yang keempat, selalu memegang janji yang pernah diucapkan ya. Jadi seorang dikatakan kredibel manakala apa yang diucapkan itu sama dengan apa yang dilakukan, yang diperbuat. Kalau kita janji harus dipenuhi, harus ditepati gitu ya. Kemudian berikutnya memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi. Jadi kalau kita ini membuat satu aturan ya, kita harus komit dan kemudian harus konsisten bahwa aturan itu juga diberlakukan kepada kita sendiri. Jangan aturan yang dibuat untuk orang lain kita tidak mau melaksanakan. Nah, ini keliru. Jadi kita harus memiliki komitmen dan konsisten ya. Kemudian berikutnya berupaya berpikir rasional dan proporsional ya. Jadi karena kita ini seorang pemimpin yang harus bersikap yang proporsional ya, kemudian kita harus juga memberikan satu pengayoman ya, terus kemudian kita juga membuat satu keputusan ya, dan juga kita berusaha supaya perusahaan atau organisasi berjalan dengan baik, maka kita setiap mengambil sesuatu keputusan harus berpikir secara rasional dan berpikir dari berbagai aspek, yaitu secara proporsional. Kemudian berikutnya, menyikapi setiap masalah secara dewasa. Ya, jadi kita sebagai pemimpin pasti nanti akan menemui banyak masalah. Nah, masalah itu salah satunya dengan karyawan, ya, dengan anak buah kita. Ya, bagaimana kita menghadapi mereka pada saat mereka ada sesuatu tuntutan, ada satu masukan atau usulan ya,
kita harus dewasa, kita harus sikapi dengan cara dewasa, kita cari solusi yang paling baik, kita ajak rundingan, jangan ya kita hanya menggunakan atau memanfaatkan kekuasaan kita untuk menekan mereka, tetapi coba kita berpikir secara dewasa. Mungkin ya apa yang mereka minta, apa yang mereka tuntut itu memang masuk akal gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mengikuti perkembangan teknologi dan ekonomi dunia. Jadi kita sebagai seorang pemimpin tentu ya organisasi atau perusahaan kita ini tidak lepas dengan perkembangan lingkungan atau perkembangan di dunia atau paling tidak di negara kita. Kita harus tahu perkembangan apa yang terjadi secara ekonomi di negara kita, bahkan di dunia. Kemudian kita juga harus memahami tentang perkembangan teknologi supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan sistem gitu ya. Jangan-jangan orang lain sudah menggunakan sistem yang sudah lebih praktis, efisien, kita masih belum. Karena apa? Karena ketinggalan teknologi tadi itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang pemimpin harus tetap mengikuti perkembangan teknologi maupun perkembangan dunia ini. Kemudian berikutnya mampu membaca situasi secara jernih ya. Jadi kalau kita ini ingin eksis gitu ya, itu mungkin kita harus bisa membaca situasi ke depan itu kayak apa, termasuk situasi di tempat kerja kita. Bahkan kita harus juga jernih dalam membaca manakala ada satu masalah, katakanlah satu konflik begitu antar bagian ya, antar karyawan, itu kita harus berpikir jernih dan bisa menyelesaikan ya secara adil, secara bijak begitu. Kemudian berikutnya tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi kita sebagai seorang pemimpin tentu harus mengikuti perkembangan ilmu ya. Jadi kita harus banyak membaca, banyak belajar gitu. Dan juga yang penting lagi bahwa ilmu kita ini harus kita tularkan kepada anak buah kita ya, supaya anak buah kita ini bisa lebih maju, lebih pinter, sehingga pada suatu saat kalau umpamanya saja menggantikan posisi kita, mereka tentu kita harapkan lebih baik daripada kita ya. Jangan pelit, jangan malas untuk belajar ya. Sekarang belajar ini luar biasa, tidak hanya lewat buku tetapi sudah lewat medsos, ini luar biasa ya. Bisa kita belajar apa saja ya, yang kita inginkan, apapun ada di Mbak Google itu. Kemudian berikutnya adalah berusaha untuk berjalan di atas rel aturan. Ya, karena kita ini seorang pemimpin, tentu kita sebagai teladan, sebagai contoh, perilaku kita ini terus mendapatkan sorotan ya dari bawahan kita. Nah, oleh karena itu kita ini harus berjalan di atas rel yang benar, rel aturan yang ada. Jangan sampai kita melakukan penyimpangan-penyimpangan. Karena apa? Karena begitu kita menyimpang, anak buah kita akan meniru kita ya. Karena kita adalah teladan. Oleh karena itu kita harus berusaha berjalan di rel aturan yang ada. Kemudian berikutnya adalah senantiasa meningkatkan komunikasi ya dengan bawahan, atasan, dan teman. Posisi kita ini memang bisa di tengah-tengah. Jadi maksudnya walaupun kita sebagai pemimpin, tetapi ada juga di atas kita gitu ya. Katakanlah direktur atau komisaris dan lain sebagainya. Nah, kita ini harus bisa membangun tiga teman, tiga orang ini ya. Satu bawahan, yang kedua teman, dan yang ketiga adalah atasan kita. Bagaimana kita memanage mereka supaya kita ini bisa lebih lancar di dalam melakukan kegiatan operasional, karena kita baik ya. Artinya kita bersikap positif terhadap atasan, positif terhadap teman, dan positif terhadap bawahan. Ya, jadi tiga komponen itu penting. Kemudian senantiasa berperilaku menyenangkan. Nah, ini memang seorang pemimpin itu memang harus selalu memberikan sikap ya, yang menyenangkan orang lain gitu. Ya maksudnya begini, karena orang itu kredibel itu kan harus menguasai orang-orang lah.
Kalau sikap dan perilaku kita ini selalu menyenangkan mereka, kita ramah ya, kita ini kalau orang Jawa itu grapya gitu ya, mereka akan senang. Nah, kalau mereka senang, tentu kita berikan perintah itu pasti dijalankan dengan baik, karena membangun perasaan membangun respect gitu ya terhadap kita. Kita harus berbuat sesuatu yang baik ya. Memang pemimpin ini memang harus melakukan sesuatu mulai dari sikap, perilaku, attitude itu memang harus baik. Karena apa? Karena kita ini teladan gitu. Kemudian berusaha menjauhi perbuatan maksiat. Ya, ini tentulah ya. Jadi kalau kita sebagai pemimpin jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang perbuatan yang negatif, apalagi kalau kita ini berbuat maksiat gitu ya. Ya katakanlah kalau kita di kantor gitu, kita ada main dengan sekretaris, nah itu contoh yang betul-betul tidak baik gitu. Nah itu harus kita hindari ya. Kemudian berikutnya bersikap adil dan tidak pilih kasih ya. Jadi ini salah satu cara untuk membuat kita ini kondusivitas ya dari situasi di tempat kerja kalau kita ini bersikap adil dan tidak pilih kasih. Karena begitu kita tidak adil, kemudian kita pilih kasih, kita punya anak emas dan lain sebagainya, maka situasi di tempat kerja menjadi tidak kondusif, saling curiga, nanti ada yang memfitnah dan lain sebagainya, menjadi suasana kerja ini tidak enak, menurunkan semangat kerja kita. Ya. Kemudian mempertahankan prinsip hidup yang benar ya. Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu memang harus memiliki prinsip hidup yang kuat ya. Ya. Jadi nanti anak buah itu akan bisa meniru kita, umpamanya saja prinsip hidupnya apa. Jadi saya harus berbuat baik kepada orang lain. Itu kan prinsip hidup yang baik. Kemudian saya tidak mau membawa pulang rezeki yang haram umpamanya. Nah, itu prinsip hidup yang benar. Kemudian saya berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Saya berusaha untuk tidak merepotkan orang lain. Nah, itu adalah prinsip-prinsip hidup yang benar. Dan saya harus berusaha untuk melakukan perintah yang maha kuasa, namanya menjalankan perintah-perintah agama. Nah, itu adalah prinsip-prinsip hidup yang harus dipegang kalau kita sebagai seorang pemimpin. Kemudian bisa fleksibel dengan hal-hal yang masih bisa ditolerir ya. Jadi memang seorang pemimpin itu harus tegas, lugas, tetapi juga kita harus melihat suasana, situasinya. Katakanlah seorang karyawan terlambat namanya saja. Apa alasan terlambat itu? Kalau masih bisa ditolerir, saya pikir itu tidak masalah karena memang ada gangguan di jalan, bannya kempos dan lain sebagainya, ada kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kita masih memberikan toleransi dan kita tidak kaku begitulah. Karena kalau kita ini tidak mau menerima alasan apapun, itu namanya kita kaku. Nah, orang kaku ini biasanya juga tidak disenangi sama anak buah. Gitu. Kemudian berikutnya adalah mengambil keputusan dengan pertimbangan dari berbagai aspek. Ya, itu tentu karena salah satu tugas utama seorang pemimpin itu adalah mengambil keputusan. Nah, keputusan itu akan bisa baik ya dari beberapa alternatif ini. Yang paling tepat itu kalau kita tetap mempertimbangkan dari berbagai aspek ya. Jadi paling tidak aspek kelancaran, aspek biaya, aspek keselamatan ya, dari aspek resiko dan lain sebagainya. Itu semuanya dipertimbangkan ya, sehingga nanti resiko yang paling kecil kemudian manfaat yang paling banyak itu tentu yang diambil. Kemudian mengutamakan kepentingan orang banyak ya. Jadi kalau kita ini sebagai pemimpin tentu punya anggota, punya karyawan, punya pegawai itu banyak. Nah, kalau sudah menyangkut kepentingan orang banyak, ya kita ini harus ngalah untuk kepentingan pribadi, maksudnya begitu. Jadi kita harus tetap mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi kita. Karena
sebetulnya begitu kita ini memperhatikan kepentingan orang banyak, secara otomatis kepentingan pribadi ini akan terpenuhi juga. Oleh karena itu, mengapa seorang bos, seorang pimpinan itu mendapatkan fasilitas ya banyak dari organisasi atau dari perusahaan, karena memang supaya sudah tidak memikirkan banyak tentang urusan pribadi. Jadi tenaga pikiran itu difokuskan kepada kepentingan orang banyak atau organisasinya. Berikutnya yang terakhir ini, jadi senantiasa meningkatkan ibadah. Ya tentu ya kalau kata di prinsip ya ini kita ini sebagai contoh ya harus melakukan hal-hal yang bersifat spiritualitas. Jadi kita harus selalu meningkatkan ibadah kita, meminta petunjuk kepada Allah, karena kita melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin itu tidak lepas dari ya bantuan atau mungkin tangan-tangan Allah itu selalu ya membantu kita supaya kita ini bisa lancar. Nah, kita banyak bermohon, kita kemudian meningkatkan kedekatan kita dengan Allah supaya apa? Supaya selain ya kita ini bisa tentram, tetapi yang penting lagi bahwa semua kegiatan kita ini akan diberikan keberkahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, ini kira-kira 20 tadi kiat untuk bagaimana kita membangun kredibilitas sebagai seorang pemimpin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.